Shalom teman-teman, Horas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan saya, khususnya budaya Batak Toba. Saya akan memperkenalkan tentang ulos. Tetapi sebelumnya, ada ungkapan Batak mengatakan, Jolo tiniti sanggar laho bahenon huru-huruan, Jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Perkenalkan, nama saya Irmayani Sitanggang dengan NPM 20.01.01.0251 dari Prodi PGSD Universitas HKBP Numensen Pematang Siantar. Saya akan memperkenalkan beberapa ulos khas Batak. Seperti yang kita ketahui bahwa kain ulos adalah kain tenun tangan khas dari suku Batak. Bukan hanya sekedar kain, tetapi sehelai ulos mengandung makna yang sangat mendalam dan ada filosofi dari setiap ulos khas Batak. Ulos telah secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai salah satu warisan budaya terbenda Indonesia pada 17 Oktober 2014. Dan Kemendikbud juga menetapkan bahwa tanggal 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional. Kita masuk yang pertama adalah ulos ragi hotang. Biasanya ulos ragi hotang digunakan pada waktu pesta dan diberikan kepada sepasang pengantin yang baru menikah, harapannya agar keduanya memiliki ikatan batin. Yang kedua adalah ulos sibolang. Ulos sibolang biasanya digunakan pada saat duka. Oleh karena itu, ulos sibolang biasa disebut sebagai simbol duka cita. Yang ketiga adalah ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang sangat beriringan. Hal tersebut melambangkan kesuburan dalam dan kekompakan. Ulos ini biasanya diberikan kepada anak yang baru lahir, terutama kepada anak pertama. Harapannya agar kiranya anak tersebut kelak diiringi kelahiran anak berikutnya atau adiknya. Yang keempat adalah ulos ragi huting. Dahulu ulos ini biasanya digunakan oleh para gadis pada saat pesta. Cara memakainya dengan cara melilitkan pada bagian dada. Yang kelima adalah ulos bintang marato. Ulos ini menggambarkan jejeran bintang yang teratur, yang bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Yang keenam adalah ulos pinunsaan. Ulos ini merupakan suatu ulos yang paling mahal, dan ulos ini biasanya digunakan oleh para raja dan dipakai pada waktu pesta. Yang ketujuh adalah ulos samarinjam sisi. Ulos ini dipakai pada waktu pesta oleh salah satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah ulos lobu-lobu. Jenis ulos lobu-lobu ini biasanya mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sedang mendapatkan kemalangan. Yang kesembilan adalah ulos sitoli tubuh. Ulos ini digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh gadis Batak. Yang berikutnya adalah ulos suri-suri naganjang. Biasanya ulos ini diberikan kepada pengantin baru. Ulos ini juga dipakai sebagai hande-hande atau salendang seperti ini. Dan ulos ini juga disebut sebagai ulos gabe-gabe. Yang ke-11 adalah ulos tuntuman. Biasanya ulos tuntuman ini dipakai sebagai ikat kepala oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak pertama. Tetapi seiring berjalannya waktu sudah banyak yang menggunakan
khususnya ibu-ibu sebagai untuk pesta dibuat sebagai rok dan selendang. Yang berikutnya adalah ulus tutur. Ulus ini dipakai sebagai pengikat kepala yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau kepada keturunannya. Yang ke-13 adalah ulus antak-antak. Ulus ini dipakai sebagai salendang bagi orang tua untuk melayat orang meninggal. Dan kemudian adalah ulus ragi hidup. Seperti yang saya pakai sekarang ini adalah contoh ulus ragi hidup. Saya pakaikan saya lilitkan di dada saya. Ulus ini melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan wujud umur panjang atau saur matua. Ulus ini juga biasanya digunakan pada waktu pesta. Dan yang terakhir adalah ulus sadung. Ini yang saya pakai sebagai selendang. Ulus sadung ini identik dengan warna merah. Ulus ini sebagai simbol sukacita, sebagai pertanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap bersukacita. Yang terakhir saya akan memperkenalkan aksesoris budaya saya, budaya Batak Toba, yaitu yang saya pakai sekarang. Namanya adalah sor tali. Sor tali ini adalah ikat kepala perempuan Batak yang fungsinya sebagai mahkota. Sor tali ini juga ada untuk laki-laki, tetapi punya laki-laki mengerucut ke atas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan perkataan saya mohon maaf sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.